Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah sekalian dan juga akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah karena masih memberikan kita kesempatan untuk terus mau menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang kita bahas ini adalah hadis yang ke-315 insyaallah dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mustannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumis sayyidis salihin fid dharain amin. Wa anhu, dan darinya, berarti kita lihat perawi hadis sebelumnya. Di sini sebelumnya adalah sahabat Abu Hurairah. Wa anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah SAW, inna Allah ta'ala khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim. Ini hadisnya hadis yang sahih, muttafaqun alaih. Kata Nabi Muhammad SAW, inna Allah ta'ala khalaqal khalqa, sungguhnya Allah SWT dia telah menciptakan makhluk. Hatta idza faragha minhum, di saat selesai menciptakannya, menciptakan mereka, kemudian qamatur rahim, kemudian rahim ini dia berdiri. Kemudian dia berkata, faqalat hadza maqamul a'izi bika minal qati'ah. Kata dia, ini adalah tempat berlindung kepadamu dari keterputusan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tentunya ini yang model semacam ini nanti hadisnya termasuk hadis qudsi ataupun nanti termasuk yang kejadian di hari kiamat. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'am, iya, amma tardaina an asila man wasalaki, apakah engkau ridha, apakah engkau mau aku menyambung orang yang menyambungmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu. Kemudian qalat bala, iya tentu ya Rabb, aku mau. Qala fadzalika lak, hal tersebut bagimu. Artinya bahwa orang yang menyambung tali silaturahim akan disambungkan oleh Allah SWT. Nanti insyaallah maksud dari hadis ini kita bahas. Tadi ini ya ikhwah, kata Nabi Muhammad SAW, sungguhnya Allah SWT setelah dia menciptakan makhluk, kemudian Ar-Rahim dia berdiri. Ini kan kalau misalnya kita tanya ini Ar-Rahim, ataupun kalau misalnya kita itu mengatakan menyambung tali silaturahim, apakah ini berupa materi ataukah berupa non materi kira-kira? Kalau misalnya kita mengatakan saya menyambung tali rapiah,
Ini kira-kira materi ataukah non materi? Kalau nyambung rapia, materi. Tetapi di sini ini untuk masalah ar-rahim, tentunya dia bukan suatu materi, bukan berupa barang, tetapi dia adalah maknawi. Tetapi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim ini, dia bisa berdiri, kemudian dia bisa berkata. Diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini di antara kesimpulan para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, sehingga dia sangat bisa untuk membuat sesuatu yang aslinya maknawi, aslinya non materi, dibuat materi oleh Allah SWT, sehingga dia bisa berdiri, sehingga dia bisa berkata. Ini bukan hanya terdapat dalam hadis ini saja, yang kemarin sempat kita singgung sebelumnya, bahwa nanti pada hari kiamat, di saat orang-orang mereka, tentunya orang-orang muslim, di saat mereka sudah siap masuk ke dalam surga, pintu masih dalam keadaan tertutup, hadis-hadis yang sahih ini. Sehingga kemudian orang-orang pada mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Lastu sahibaz zalik, kata beliau. Ana enggak berhak untuk bisa minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku pernah berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah berbuat suatu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imidu ila Musa, kalian datangilah kepada Nabi Musa alaihi salam. Karena dia itu adalah taklimullah, karena dia itu adalah pernah diajak ngomong langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di Musa alaihissalam beliau juga enggak punya hak untuk minta izin agar dibukakan pintu surga. Kemudian disuruh untuk mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga pernah di masa sebelumnya disuruh mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata mereka semua tidak ada yang berhak ataupun tidak mampu untuk minta izin tersebut. Sehingga hal ini kemudian yang terakhir adalah orang-orang seluruh umat meminta kepada baginda kita, Rasul kita, kekasih kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu beliau mintakan izin. Di antara kejadiannya adalah nanti ada Allah Subhanahu wa taala mengutus melepaskan dua hal ini. Ini pun nanti adalah berupa non materi, tapi dibuat materi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa berdiri. Berdiri di samping kanan ataupun kiri as-sirat. Gunanya untuk apa? Orang-orang yang menjaga tali silaturahim, menjaga ikatan kerahimannya, menjaga amanahnya, maka dia akan aman. Sedangkan orang-orang yang tidak menjaga amanahnya, maka amanah ini akan berdiri di samping kanan sama kiri sirat. Di samping itu pula masalah rahim juga berdiri di sana. Memberatkan orang-orang yang telah memutuskan tali silaturahim, memberatkan orang-orang yang dia tidak menjaga amanah. Anak kita ini adalah amanah. Ada suatu tugas yang dibebankan oleh negara bagi seorang ASN atau pegawai negeri. Itu suatu amanah. Orang tua yang nyuruh anaknya untuk belanja membeli pisang goreng, untuk membeli minyak goreng, itu pun merupakan suatu amanah. Istri kita itu pun merupakan suatu amanah. Kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban zakat, kewajiban segala-galanya, semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti selama umat manusia dia itu hidup, punya amanah yang sangat banyak yang wajib untuk ditunaikan. Kalau ada satu poin item amanah ini tidak terlaksanakan, maka nanti amanah tersebut akan berdiri di samping kanan ataupun kiri as-sirat. Termasuk adalah ar-rahim ini, termasuk ar-rahim. Saat misalnya ditanya, ini ar-rahim ataupun amanah, apakah ini merupakan suatu barang materi ataukah maknawi? Tentunya jawabannya adalah maknawi.
ternyata karena kemampuan kuasaan Allah Subhanahu wa taala, barang-barang ataupun sesuatu yang maknawi dibuat materi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa berdiri dan bisa untuk bicara, termasuk yang dibahas dalam poin-poin ini. Berarti ini adalah menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dia adalah maha kuasa untuk menciptakan, untuk membuat sesuatu yang aslinya bukan materi dibuat materi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kuasaan Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan barang-barang yang mati bisa bicara. Allah maha kuasa. Tentunya tadi kebetulan saat Imam membaca surat Az-Zalzalah, ada firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, tentunya nanti pada hari kiamat, bumi ini yang kita pijak akan menceritakan kabar-kabarnya, akan menceritakan info tentang apa-apa yang terjadi di atasnya. Berarti kalau bumi dia bercerita, padahal dia adalah barang mati, karena izin Allah SWT dia bisa bicara. Si fulan dalam hari tertentu, dalam detik tertentu, pada hari tertentu, tanggal sekian, bulan sekian, dia ini boncengin cewek ke sana ke sini. Setiap langkah yang dia gunakan, yang dia lewati untuk berbuat suatu kemaksiatan, memberatkan kita semuanya. Semakin banyak saksi, semakin berat untuk orang-orang yang berbuat suatu kemaksiatan. Sebaliknya, di saat kita kian banyak berbuat suatu amal soleh, maka bumi yang kita pijak pun mereka akan menjadi saksi dan bisa bicara. Berarti di antara kesimpulannya, karena izin Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak ataupun sesuatu yang benda mati dia bisa bicara. Termasuk mungkin antum pernah mendengar suatu hadis, ataupun ini kalau bisa dibilang hikmah ataupun suatu rahasia, maka bisa dibilang rahasia. Kenapa? Misalnya ada orang dia itu habis sholat sunnah, habis sholat wajib, kemudian di saat dia itu mau ba'diyah, kenapa kok disuruh untuk bergeser kanan kiri, maju ke depan ataupun ke belakang? Kenapa disuruh untuk bergeser ke tempat yang lainnya? Kemungkinan besar juga karena faktor-faktor ini. Ada suatu hadis yang Muhammad beliau mengatakan, "Ajizu ahadukum," apakah kalian enggak mampu kalau salah seorang di antara kalian idza shalla, saat dia habis salat, ayataqaddama, dia maju, au yata'akhkhara, ataupun dia mundur, au an yamini au an yasari, ataupun bergeser ke arah kanan ataupun bergeser ke arah kiri. yakni as-subha, yaitu di saat dia itu sholat sunnah. Ini kemungkinan di antara hikmahnya adalah nanti biar tempat-tempat yang kita gunakan untuk ibadah semua itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Semakin banyak saksi kebaikan, maka akan diringankan beban kita nanti saat kita berada di akhirat. Inilah ya ikhwah sekalian adalah kemampuan kuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa suatu yang aslinya yang non materi dibuat materi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang benda mati dibuat bisa bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pula tanah yang kita pijak tadi itu termasuk kuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tangan kita, lidah kita, kaki kita, mereka yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim, pada hari tersebut lisan-lisan mereka, kemudian tangan-tangan mereka, kemudian kaki-kaki mereka bersaksi tentang apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ada sebagian di antara ayat sebagaimana yang terdapat dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari tersebut mulut akan dikunci karena mulut mudah untuk bohong. Kalau di suatu pengadilan
setiap ucapan seorang terdakwa langsung dibenarkan, misalnya di saat dia bercerita, di saat dia berhujjah langsung dibenarkan, maka tentunya keputusannya tidak akan bisa fair. Karena kenapa? Karena lidah bisa berbohong, sehingga kemampuan Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa lidah tersebut nanti hari kiamat akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibuat bicara adalah tangan, adalah kaki, adalah segala anggota tubuh yang melekat pada diri kita akan dibuat bisa bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sesuatu yang aslinya dia tidak bisa bicara dibuat bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ada suatu hadis kisah sangat masyhur Nabi Muhammad SAW di saat sebelum beliau punya mimbar. Tempat khutbah beliau adalah beliau naik di atas pelepah kurma yang di Allah alam bagaimana bentuknya. Cuma beliau menjadikan kurma tersebut atau pohon kurma tersebut dijadikan sebagai pegangan ataupun patokan untuk beliau berkhutbah. Sehingga kemudian suatu saat di saat beliau sudah dibuatkan mimbar oleh salah seorang di antara arsitektur yang berasal dari Romawi, kemudian ini si kurma dia menangis. Didengar oleh para sahabat semuanya. Hadis adalah hadis yang sahih. Kemudian Nabi Muhammad beliau merangkulnya dan beliau mengatakan laulam ahtadinhu, kalau seandainya aku ini enggak merangkulnya, niscaya dia akan merintih nanti sampai hari kiamat. Niscaya dia akan terus menangis nanti sampai hari kiamat. Berarti sesuatu yang tidak bisa bicara dibuat bisa bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara kejadiannya Nabi Muhammad SAW, beliau di saat beliau selepas beliau menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, di saat beliau sehabis beliau berhijrah, kemudian beliau mengatakan bahwa aku masih mengenal suatu batu yang mengucapkan salam kepadaku dan aku sampai saat ini masih mengenalnya. Berarti suatu yang aslinya dia adalah barang mati dibuat bisa bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pembahasan bahwa intinya ini adalah termasuk di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang sebelumnya bukan barang ataupun bukan materi, tapi dibuat menjadi materi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian dia bisa berdiri dan dia juga bisa bicara. Kita perhatikan faqalat, kemudian tadi itu rahim. Dia bilang hadza maqamul a'izi bikamil qati'ah. Ini adalah tempat berlindung kepadamu dari keterputusan. Qala na'am, kemudian Allah berfirman, iya. Amma tardaina an asila man wasalaka? Bukankah kamu rela bila aku menyambung orang yang menyambungmu? Ini kata para ulama. Untuk masalah yang disambung oleh Allah Subhanahu wa taala ini apa? Adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adalah taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang dia berikan terhadap orang-orang yang dia itu suka untuk menyambungkan tali silaturahim. Yang kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa masalah silaturahim tidak dikaitkan hanya khusus masalah mengunjungi. Tetapi di saat kita ngirim kabar, kita nelpon, nanya kepada salah seorang di antara mereka bagaimana kabarnya, bagaimana kabar anak-anaknya, itu sudah termasuk menyambung tali silaturahim. Syukur-syukur bisa ngirimi ataupun maketi sesuatu kepada di antara keluarga kita yang ada di tempat jauh. Ini adalah termasuk di antara silaturahim. Orang yang modelnya begitu, yang dia giat untuk menyambung tali silaturahim, tentunya begini ya ikhwas, di antara bentuk birnya ataupun bentuk dari bakti seorang anak terhadap orang tuanya adalah kalau dia itu menyambungkan silaturahim terhadap famili dari orang tuanya, termasuk bentuk dari kebaktian seorang anak terhadap orang tuanya. Berarti ini ya ikhwah sekalian ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti menyambung tali silaturahim itu adalah kalau dalam agama Islam menempati posisi yang sangat penting, posisi yang sangat urgen.
Karena di antara sebab rahmat akan diberikan oleh Allah SWT adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Semakin giat untuk menjaga ikatan kerabatan, ikatan kerahiman, insya Allah rahmat dari Allah SWT akan kian banyak. Maka sebaliknya, bagaimana sebaliknya kalau orang suka untuk mutus hubungan kekeluargaan, mutus hubungan kerahiman, maka tentunya bagaimana mungkin dia mendapatkan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang dia berantem sama orang tuanya, seorang anak yang dia durhaka terhadap orang tuanya dimusuhin, bagaimana mungkin dia mendapatkan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala di sini jelas-jelas mengancam, waqta'a man qata'aki, dan aku putus dari rahmat tentunya ini, yaitu kepada orang-orang yang telah memutuskan tali silaturahim. Di sebagian hadis yang lainnya Nabi Muhammad beliau mengatakan, kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah, atau kama qala alaihi wasallam. Hadisnya hadis sahih dalam riwayat Al-Bukhari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia itu menyambung tali silaturahim. Termasuk di antaranya satu hadis yang sangat masyhur, man ahabba yusatallahu fi rizqihi wa yansa'a lau fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang suka agar rezekinya dilebarkan, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia itu menyambung tali silaturahim. Ini termasuk di antara amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian hadis, ini hadis dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi Muhammad beliau mengatakan, habbul amali ilallahi al-imanu billah. Sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah iman kepada Allah, thumma silaturahim, kemudian menyambung tali silaturahim. Kemudian di sini ya ikhwah sekalian, kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, iqra'u in syi'tum, kalian bacalah kalau kalian mau. Di sini kata Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan suatu firman Allah Subhanahu wa taala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, in tawallaitum, akan membuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian mutuskan tali silaturahim. Ada sebagian di antara penafsiran dari kata-kata in tawallaitum diartikan masalah kalau kalian berkuasa, ataupun sebagian di antara penafsirannya itu adalah di saat kalian berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada suatu syariah, sehingga membuat kalian memutuskan tali silaturahim. Kalau sudah memutuskan tali silaturahim, maka efek yang ditimbulkan adalah ulaika alladzina la'anahumullah, mereka itu akan dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asammahum wa a'ma absarahum, maka kemudian mereka akan ditulikan telinganya oleh Allah Subhanahu wa taala, buat tuli, dan dia tidak mau mendengarkan suatu kebenaran, dan juga dibuat buta oleh Allah SWT, buta dari suatu kebenaran, sehingga dia dinasihatin bagaimanapun juga susah untuk menerima. Ini naudzubillah. Ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ini menandakan tentang masalah keutamaan tali silaturahim. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang terus berusaha untuk menjaga ikatan-ikatan kerahiman, ikatan-ikatan keluargaan dengan famili kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di poin berikutnya, hadis yang ke-316. Wa anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya juga hadis yang sahih. Ada seorang laki-laki
Ini juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau, orang laki-laki dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man haqqun nas bi husni sahabati ataupun sahabati?" Ya Rasulullah, orang yang paling berhak saya pergauli dengan baik, bermuamalah, bermuasyarah dengan dia secara baik, itu siapa ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Nabi Muhammad SAW beliau menjawab juga ummuka. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Baru kemudian abuka. Berarti level ibu itu dia menempati level pertama. Dalam kalau misalnya dibuat level-level ini, kira-kira ini yang paling berhak ataupun yang paling besar. Antara ayah sama ibu, kalau dibuat perbandingan ya, maka tentunya adalah ibu menempati level sampai 3 kali dibandingkan ayah. Sehingga ini yang perlu untuk di saat ada tanda-tanda anak kita itu bantah ibunya ataupun bantah uminya, seharusnya seorang ayah dia akan langsung, kalau si anak dia ini bantah ayahnya. Ini yang perlu untuk kita tanamkan dalam hati anak-anak kita. Si ayah dia pengen ke lembaga fulan, ibunya pengen lembaga A, sedang ayahnya pengen lembaga B. Ini yang perlu untuk diikuti ini siapa? Tentunya adalah ibu. Kalau berdasarkan ada sebagian di antara ulama nanti itu didahulukan ayah. Kita perhatikan kenapa sebagian di antara ulama mengatakan ayah, kalau dari segi nanti pengaturan. Ada sebagian di antara mereka mengatakan bahwa nanti ruang lingkup domainnya ayah itu adalah dari segi pengaturan. Tetapi untuk dari segi baik dari seorang anak yang diarahkan terhadap ibunya lebih besar daripada yang dimiliki oleh seorang ayah. Tentunya ini ada ikhtilaf pendapat dari ayah sama ibu. Tetapi pada intinya bahwa ada kewajiban seorang anak untuk berbuat baik, untuk berbakti, untuk menjaga ataupun ibunya. Tentunya ini ya ikhwah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di zaman kita saat krisis apa? Krisis kecintaan, penghormatan, pergaulan yang baik. Ini tentunya sangat berat di zaman-zaman kita saat ini, karena kebaktian seorang anak, nilai sedang melawan fitnah-fitnah yang sangat besar, goda-godaan yang sangat besar, dan anak-anak di luar. Dari segi sikelnya anak-anak, komunitas anak-anak yang di luar, orang tua yang di rumah perhatikan, tetapi di saat di luar kadang-kadang mereka nggak mengawasi sama sekali, untuk ngecek anaknya pun tidak pernah. Suatu tantangan yang terjadi di zaman-zaman kita saat ini. Ini Allah Subhanahu wa taala dahulu yang jadul sampai zaman-zaman kita saat ini, sampai nanti ila yaumil qiyamah, sehingga perlu untuk kita masing-masing.
Semoga mereka semua dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang saleh, anak dari orang tua kita. Semoga kita juga dijadikan oleh Allah SWT sebagai anak-anak yang rahim, termasuk tadi itu adalah berbakti sama orang tua. Tentunya perlu perjuangan yang tentunya dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia itu mencegah hawa nafsunya, melawan hawa, tempat kembalinya dia. Loh, kok tahu-tahu bahas masalah surga ini bagaimana Ustadz? Kita perhatikan ya ikhwas. Misalnya perintah kewajiban untuk makan secara langsung, misalnya ada kewajiban makan, kemudian tidak ada pula dalam agama Islam kewajiban untuk makan misalnya, tidak ada. Karena kenapa? Karena masalah sesuai dengan kemauan hawa nafsu kita, pengennya tidur, itu tidak ada perintah khusus. Sedangkan sesuatu yang ada perintah khususnya dan di sana disediakan pahala disebut harta benda. Dan ini nggak ada suatu perintah agar kita ini mencintai harta benda. Harta barang dunia dianggap hina dalam agama Islam. Kenapa nggak ada suatu perintah untuk mencintai? Sudah kita cintai tanpa diperintahkan pun kita sudah mencintai harta benda. Sedangkan sebaliknya, kalau misalnya ternyata orang yang bersedekah diberikan suatu pahala oleh Allah SWT. Orang yang berzakat, karena memang pelaksanaan sedekah, infak, wakaf ini nggak ada secara perintah khusus untuk mencintai seorang anak, karena cinta kepada seorang anak itu sudah terhadap orang tuanya ada perintah khusus. Wa qad rabbuka alla ta'budu agar kalian tidak menyembah kecuali Allah SWT, dan kepada orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Ada unsur perjuangan. Sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu biasanya nggak akan. Kira-kira senang memandang kaum wanita atau enggak? Memandang kaum wanita, cewek. Kaum laki-laki senang atau enggak senang? Apakah ada suatu perintah ente karena kenapa? Karena sesuai dengan dorongan hawa nafsu. Justru yang menundukkan pandangan.
nundukkan pandangan. Jadi sesuatu yang sesuai dengan yang melawan hawa nafsu, ini disediakan pahala-pahala oleh Allah SWT. Di antara punya kehendak sendiri-sendiri, walaupun toh kehendaknya melawan orang tua, cenderung pengen melaksanakan kehendak sendiri, tapi diperintahkan oleh Allah sendiri. Yang model-model begini ada pahala yang ente makan saya ente mendapat suatu pahala, enggak ada. Tapi justru adalah kita sampai Ramadan dan kita bisa mengisi sebaik-baiknya untuk beribadah yang banyak secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tadi itu merupakan suatu khususnya kepada ibundanya yang 3 kali lipat sama-sama ada kewajiban, tetapi terhadap seorang ibu lebih besar meninggal. Tentunya begini ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturannya tidak hanya terbatas masa Nabi Muhammad beliau masih hidup, akan relevan sampai nanti akhir zaman, sehingga nggak mungkin ada suatu syariah ya ikhwah yang tadi sempat kita singgung sebagiannya. Di saat orang tua kita mungkin mudah kita untuk berbakti pada mereka, untuk memberi sesuatu mereka pada umumnya. Tetapi di saat orang bisa dilaksanakan sebagai bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya, mensolati mereka berdua. Ini sebagian jenazah di saat mereka meninggal, tetapi lebih dari itu maka ada kewajiban seorang anak untuk mendoakan orang tuanya sebaik dalam sehari semalam. Kalau sampai sehabis sholat, di saat sholat, berbagai kesempatan ulama masukkan bahwa ini masuk dalam kategori durhaka terhadap orang tuanya, karena orang tua telah meninggal. Wal istighfaru lahumma wa infadhu ahdihima min ba'dihima, yang telah disampaikan oleh orang tuanya. Waqaf kepada seorang kepada suatu pesantren. Ini adalah kewajiban seorang anak
bakti seorang anak terhadap orang tua, orang-orang yang mereka, karena ini adalah diantara bentuk bakti seorang anak kepada orang. Kita bahas adalah tentang masalah sungguh celaka dan hal tersebut tidak menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.